Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk pelajaran yang pertama di semester kedua. Sudah siapkah anak-anakku untuk belajar bersama? Ya, oke. Kita mulai ya untuk pelajaran pertama ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar ilmu yang kita dapat nanti dapat lebih mudah dipahami dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih semua anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu pelajaran yang pertama di semester kedua dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Ya. Dalam agama kita, berperilaku baik ini disebut juga dengan akhlakul mahmudah. Ya. Tentunya kalian sudah tahu karena Pak Solikin juga sudah menjelaskan tentang hal itu. Nah, untuk kesempatan kali ini di kelas 3 kita masih belajar tentang perilaku baik, perilaku hasanah, ya, tetapi dengan materi yang berbeda tentunya. Ya. Kita mulai. Orang yang berperilaku baik, hidupnya tentram. Tentunya ini sudah pasti ya, ketika orang perilakunya baik, maka hatinya akan tenang, hidupnya juga tentram karena tidak ada orang yang merasa disakiti, ya. Ya. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Gimana menurut anak-anakku? Benar apa tidak? Ya, tentunya benar sekali. Pak Solikin yakin ketika kalian memiliki perilaku yang baik, teman-teman kalian di dalam kelas akan juga berperilaku baik terhadap kamu. Ya. Dalam beramal, niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Jadi ketika kita ingin beramal, berbuat sesuatu, niatilah dengan niat karena Allah. Karena dengan niat karena Allah itu, tentunya Allah akan memberikan pahala. Ya. Nah, dan juga dinilai sebagai ibadah, amal soleh. Bukan karena manusia. Nah, ketika kita beramal karena manusia, maka itu nanti tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Hanya mendapatkan pujian dari manusia itu sendiri. Ya. Nah, coba kita amati ya pada gambar-gambar yang Bapak tayangkan di sini ya. Kita diskusikan bersama mulai dari gambar yang ke-7.1 ya. Kira-kira gambar apa itu? Ya. Gambar itu menjelaskan tentang seseorang atau anak yang sedang melaksanakan ibadah sholat karena Allah Ta'ala. Ya. Ya. Sekarang gambar 7.2. Kira-kira gambar apa itu? Ya.
anak-anak yang sedang belajar dengan temannya dengan keadaan yang senang, ya. Ketika belajar itu hati harus senang. Agar apa? Agar sesuatu yang kita pelajari mudah masuk dalam pikiran kita. Gambar yang ketujuh, titik 3, kira-kira gambar apa itu? Ya, yaitu gambar seorang anak yang sedang memberikan sedekah kepada orang yang sedang mengemis. Ya, kita harus juga memberikan sedikit rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, gambar yang keempat adalah gambar seorang petani yang sedang menggarap ladangnya atau sawahnya. Ya, ini adalah keempat gambar ini adalah tentunya gambar-gambar yang menjelaskan tentang perilaku baik. Nah, Pak Solikin yakin kalian dalam kehidupan sehari-hari tentunya mungkin dari 4 gambar ini sering kalian lakukan. Kecuali gambar yang ke 7.4 ini adalah pekerjaan orang tua. Tetapi yang tiga-tiganya ini tentunya kalian sering melaksanakannya. Nah, subtema yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang ikhlas, ya, perilaku baik ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa dan harta kita. Allah melihat hati dan amal kita. Jadi Allah itu tidak melihat apa yang kita lakukan dengan wujud rupa atau hartanya. Tetapi apa? Allah melihat dari hati dan keikhlasan amal yang kita lakukan. Ikhlas artinya apa? Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat penting yang diterimanya amal kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu tadi ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita ingin beramal, beramallah dengan ikhlas. Artinya bagaimana? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, ini yang kita pelajari dalam materi kelas 3 pelajaran yang pertama yaitu tentang ikhlas. Nah, penting bagi kita ketika kita beramal yaitu diniati karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia. Ketika kita berniat karena manusia maka pahalanya hanya didapat karena pujian dari manusia itu. Tetapi kalau niat ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan pahala dan juga mendapatkan tentunya pujian dari orang lain secara tidak langsung. Nah, tentunya kalian sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kita lihat, amati gambar di bawah ini, gambar 7.5, gambar 7.6 sebagai tugas kalian untuk mengerjakan tugas yang saat ini harus kalian kerjakan. Ya, ya. Itu saja materi yang dapat Pak Solikin sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan berkah, manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Solikin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran yang selanjutnya.